Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MCek Tutorial. Oke, di video kali ini saya akan update lagi tentang APN Axis terbaru 2024, dan dimana buat kalian para pengguna kartu Axis yang mengalami jaringan kurang stabil ataupun lemot saat kalian berinternet, bisa banget untuk menggunakan APN terbaru kali ini. Dan siapa tahu dan kalian coba APN terbaru kali ini bisa mengatasi jaringan yang kurang stabil ataupun internet yang lemot. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa dukung untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya bersemangat untuk membuat video-video terbaru seputar APN berikutnya. Oke, di sini saya tidak akan ngomong terlalu panjang lebar, melainkan kita langsung ke video pembahasannya. Untuk langkah yang paling awal, kalian masuk saja ke jaringan seluler. Lalu di bagian jaringan seluler, kalian klik di nama titik akses. Dan di sini saya sudah buatkan untuk APN-nya, jadi kita tinggal buka dan kita bahas satu persatu, mulai yang paling atas yaitu di bagian nama. Dari sini untuk di bagian nama saya kasih nama Axis terupdate. Akan tetapi buat kalian yang ingin mengganti dengan nama yang lain bisa banget, karena di bagian nama itu bebas, bisa disamakan dan juga bisa diganti dengan nama sesuai keinginan kalian. Yang penting kalian isi di bagian nama. Dan jika sudah diisi di bagian nama, kalian klik di bagian OK. Dan kita lanjut ke bagian APN. Nah, di sini untuk di bagian APN, kalian wajib isi dan juga disamakan. Untuk APN kalian isi dengan internet.movistar.pa. Dan buat kalian yang merasa bahwa kemarin sudah menggunakan APN seperti ini, yaitu internet.movistar.pa, itu sebenarnya sama, tetapi di bagian APN lain ataupun di bagian settingannya lain itu ada yang berbeda. Walaupun di bagian APN-nya itu sama, tetapi di bagian yang lain ada yang berbeda, karena tidak semua APN yang diupdate itu semuanya diupdate semua, melainkan hanya beberapa saja yang perlu diupdate ataupun diganti ya, karena sudah bisa menambah talk speed untuk internet kalian. Salah satunya ya ini, kalau di bagian APN itu tidak diubah. Oke, jadi setelah kalian isi dan juga samakan di bagian APN, kalian klik di bagian OK. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan untuk proxy, port, nama pengguna, dan sandi, kalian biarkan saja kosong ataupun tidak di setel. Dan kita lanjut ke bagian server. Nah, di sini untuk di bagian server kalian juga wajib isi dan juga disamakan. Dan untuk server kalian isi dengan 82.168.1.67.119. Oke, untuk server saya ulangi lagi, yaitu 82.168.67.119. Untuk server kalian wajib isi dan juga disamakan. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan, kalian lanjut ke bagian berikutnya. Dan untuk di bagian MMSC kalian biarkan saja kosong ya. Di bagian ini kosong. Dan kita lanjut ke bagian proxy MMS. Nah, di sini untuk di bagian proxy MMS kalian wajib isi dan juga disamakan, yaitu 147.182.180.242. Untuk proxy MMS kalian wajib isi dan juga disamakan. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan di bagian proxy MMS, kalian klik di bagian OK. Dan kita lanjut ke bagian port MMS. Nah, di sini untuk di bagian port MMS kalian isi dengan 80 ataupun 80. Hanya terdapat 2 digit angka saja, tetapi di sini kalian wajib isi dan juga disamakan. Dan jika sudah diisi dan juga disamakan, kalian klik di bagian OK. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan untuk MCC dan MNC, kalian tidak perlu ubah untuk angkanya ataupun samakan untuk angkanya, karena kedua itu rentan sekali, jadi lebih baik dibiarkan saja. Dan kita lanjut saja ke bagian jenis autentikasi. Nah, di sini untuk di bagian jenis autentikasi kalian pilih yang paling bawah, yaitu PAP ataupun CAP yang dipilih dan juga disamakan. Dan jika sudah dipilih dan juga disamakan, kalian lanjut ke bagian jenis APN. Dari sini untuk di bagian jenis APN, kalian isi dan juga samakan, yaitu default dan supple. Dan untuk pembagi antara default dan supple kalian beri tanda koma, bukan titik ataupun spasi, tetapi koma di bagian jenis APN ya. Dan jika
Sudah diisi dan juga disamakan di bagian jenis VPN, kalian klik di bagian OK. Dan kita lanjut ke bagian protokol VPN. Dan di bagian protokol VPN, kalian pilih yang paling atas yaitu IPv4 yang dipilih dan juga disamakan. Dan jika sudah dipilih dan juga disamakan, kalian lanjut ke bagian protokol roaming VPN. Dan di bagian protokol roaming VPN itu sama, yang dipilih yang paling atas IPv4 juga. Oke, di sini kita sudah selesai untuk setting-setting di bagian VPN. Jadi kita tinggal klik titik 3 di bagian pojok kanan atas, lalu kita simpan untuk VPN-nya. Dan semoga dengan adanya VPN X terbaru kali ini bisa mengatasi jaringan kalian yang kurang stabil ataupun internet kalian yang lemot. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.